menolak hakim sudah menolak tuntutan dari SEC, tapi nggak tahu itu saya benar atau enggak. Kalau saya sih prinsipnya sebagai seorang holder ya sudah di hold aja gitu loh. Kalau mungkin kemarin kita ngeholdnya tetap dengan pasang harga jual, mungkin strateginya tahun ini holdnya bisa sambil di saving, itu nggak masalah. Tergantung dari kebutuhan masing-masing dari kita kan beda-beda ya. Kalau saya kadang-kadang saya scalping, kadang-kadang karena saya sekarang kan hidup 100% dari koin. Saya udah nggak punya gaji dari kantor. Jadi kalau saya butuh uang, ya mau nggak mau harus saya scalping 1 atau 2 kali dalam sebulan. Nah, sambil scalpingnya itu kalau saya tetap patokannya saya cari, ini bisa SRP salah satunya ya. Saya cari koin-koin yang posisinya secara historis itu posisinya masih ada di bawah. Kenapa saya cari posisi yang di bawah? Ya saya cari aman. Aman itu ya konservatif lah. Saya cari aman karena ya investasi saya di situ besar dan saya hanya hidup dari situ. Jadi pertama-tama yang saya cari itu aman dahulu. Kalau untung itu nomor 2. Yang penting saya ngamankan uang saya dulu, hasil nilai investasi saya dulu. Setelah itu baru setelah aman saya cari koin apa yang bagus menurut saya untuk saya beli. Kemarin waktu di Sure Coffee sudah saya ajarkan beberapa cara mencari koin yang layak untuk dibeli ya. Yang pertama itu posisi harus di bawah. Nah, SRP itu masih di bawah. Kemudian yang pertama, yang kedua, setelah saya dapat koin yang baik layak untuk saya scalping, saya lihat hariannya. Saya lihat hariannya, RSI-nya. RSI-nya dia posisi ada di mana gitu. Kalau posisinya masih di bawah ya saya berani. Nah, itu juga saya biasanya patokannya RSI di bawah 30%, nanti jualnya di atas 70%. Ya sak madio wae gitu loh. Enggak harus nunggu bawah-bawah banget. Ya syukur bisa dapat bawah-bawah banget. Kemudian kalau udah 70, 80 biasanya saya jual. Tapi saya nggak mainnya harian ya. Saya mainnya bulanan. Ya seperlunya lah. SRP sempat saya lakukan seperti itu. Ketika saya nunggu 70% RSI-nya saya saving. Ketika udah 70% saya jual. Saya nunggu di bawah 30% lagi saya beli udah. Kalau saya lagi nggak butuh uang ya udah saya diamin aja, saya saving. Itu untuk SRP. Nah, kemungkinan sih saya masih merasa bahwa SRP itu tahun ini masih bisa, tergantung ini ya, psikologi dari para investor. Karena investor itu sebenarnya yang jelek yang nyebelin itu kan wait and see-nya. Sebenarnya kalau itu langsung diputus oleh hakim ya atau tidak, mungkin kalau bergejolak cuma 1-2 minggu. Tapi karena ini diundur-undur jadi wait and see-nya tuh kelamaan gitu. Jadi mundur-mundur terus. Nah, kayak kemarin kan mau perang atau enggak, pasar bergejolak. Tapi setelah perang ya udah efeknya cuma sehari tok. Setelah bener-bener perang udah anjlok, habis itu besoknya naik lagi. Karena kemarin itu perang enggak, akhirnya jadinya wait and see. Sama ini diputus enggak, akhirnya wait and see. Sebenarnya kalau udah diputus menang atau kalah itu paling efeknya cuma ya paling lama seminggu lah paling. Tapi saya masih punya keyakinan kalau SRP masih bisa panen untuk tahun ini. Info-infonya yang beredar ada yang bilang itu sudah hakim sudah menolak tuntutan SEC, ada yang barusan tadi teman saya WA, ada yang bilang selesainya baru Agustus, nggak tahu mana yang benar. Kalau menurut saya sih ya udah di hold aja selama pakai uang dingin, selama
selama itu ya namanya invest itu kan bagusnya invest itu tiap bulan ya. Ketika kita menerima uang kita sisihkan, bukan kita sisakan, tapi kita sisihkan sebagian untuk investasi. Jumlahnya ya masing-masing terserah dari masing-masing mau berapa persen dari pendapatan. Jadi SRP itu yang pertama, walaupun kita pegang SRP tapi saya menjadikan SRP itu hanya sasaran antara. Sasaran utamanya tetap di BTC, 3 koin lah, BTC, ETH, BNB. Ini 3 ini koin menurut saya paling yang kalau mau nge-hold jangka panjang, kalau saya sih rencana seumur hidup ya. Salah satu dari 3 koin ini, atau ketiganya, atau 2 dari ketiganya, atau 1 dari 3, pokoknya 3 ini sangat layak untuk di-hold jangka panjang. Jadi ETH, LTC, SLM atau koin-koin lain itu fungsinya hanya untuk menggandakan dari BTC-nya saja gitu. Jadi saya nggak fanatik sama SRP-nya, saya fanatiknya kepada Bitcoin-nya atau BNB-nya atau Ethereum-nya gitu. Jadi altcoin itu tuh hanya sebagai sasaran antara aja. Tuh, jadi oke, sekarang kita pegang SRP, tapi ketika SRP sudah naik ya sudah, kita lepas saja, kita ganti ke koin lain gitu untuk menggandakan kuantitinya. Mungkin seperti itu. Oke, tak saya ya Kak. Pertama tadi bilang Kak kayak ngomong saving ini saving fleksibel atau saving staking. Karena kalau di Binance ada 2 ini saving, yang kalau saving fleksibel itu kita bisa menguangkan atau menebus sewaktu-waktu. Kalau staking